Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Paskah ketiga. Tuhan, Engkau tahu betapa aku mengasihimu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada Minggu Paskah ketiga ini, kita akan mendengarkan kisah Injil yang bagus sekali dari bab terakhir Injil Yohanes, yakni penampakan Yesus di Danau Tiberias setelah kebangkitannya. Ada 3 bagian penting dari bab ini: perjumpaan Yesus dan penangkapan ikan yang ajaib, makan bersama Yesus yang bangkit, dan dialog Yesus dengan Petrus. Dan kisah para rasul tentang kisah kemartiran Petrus dan para rasul yang lainnya. Dan kitab Wahyu berbicara Kristus, anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan kita semua. Nah, lengkap sudah ceritanya ya. Dan bagaimana kabar Anda semua hari ini? Tetap semangat, tetap gembira, dan selalu berpengharapan. Anda sehat-sehat bukan? Dan bagi yang sakit, tetap semangat, tetap percaya Kristus yang bangkit akan membawa kesembuhan bagimu. Kita bawa Anda dalam doa-doa kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, mengecewakan, yang membuat mereka takut, sedih, seperti hilang harapan, para murid, mereka kembali ke aktivitas mereka masing-masing sebagai petani, penangkap ikan, kembali ke pekerjaan mereka semula sebagai penjala ikan di Danau Tiberias. Nah, dalam situasi mereka ini, dalam pekerjaan mereka ini, keseharian mereka, Yesus menampakkan diri di pinggir danau. Secara alami dalam kehidupan para murid yang sedang menjala ikan. Dan itu pagi-pagi buta, Yesus menampakkan diri. Mereka tidak mengenali siapa orang itu. Dan malah orang itu bertanya, "Anak-anak, apa ada ikan?" Mengherankan mereka. Tapi kok familiar ya? Dan mereka spontan menjawab, "Tidak ada." Selanjutnya orang itu memberi saran, "Coba lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kamu akan lihat nanti, kamu akan mendapatkan." Tambah penasaran para murid tentunya, siapa ya orang itu? Meskipun mereka tidak kenal, mereka ikuti nasihat orang itu. Dan betul, mereka dapat ikan yang banyak sampai tak mampu menarik jala saking banyaknya ikan. Lagi-lagi murid yang dikasih Yesus, siapa ya? Yohanes barangkali ya, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kita tahu siapa Petrus, orang yang spontanitasnya tinggi. Dia langsung terjun, nyebur, dan berenang di air, ingin menjumpai Yesus. Sementara murid-murid yang lain menyusul untuk membantu menarik jala. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bukankah dalam hidup kita sering kali kita mengalami situasi seperti ini, namun kita nggak ngeh, orang Jawa bilang, karena hati kita tidak terbuka. Tuhan hadir dan membantu kita dalam kesulitan-kesulitan besar kita. Tuhan membuat mujizat, namun kita tak sadar kalau itu Tuhan Yesus
yang membuatnya. Benar bukan? Iya. Nah, bagian kedua dari skenario ini, bakar ikan dan bakar roti. Wow, bau harum bikin lapar ya. Yesus mempersiapkan mereka makan ikan bakar, roti. Dan tentu ingat akan Ekaristi ya. Nah, Yesus minta ikan yang mereka baru tangkap. Ikan segar tentunya. Inilah partisipasi para murid. Dan bagaimana partisipasi kita dalam Ekaristi? Apa ya yang kita bisa persembahkan, yang bisa kita berikan sebagai ikut ambil bagian dalam Ekaristi? Ini penting dalam menghayati Ekaristi. Yesus yang bangkit menyiapkan bagi kita roti dari surga, yakni tubuhnya sendiri. Kita diundang. Mesti datang ya. Undangan Tuhan loh. Dan juga sebagai undangan istimewa ini, Tuhan menyiapkan, Tuhan memberikan makanan kepada kita. Tuhan masak untuk kita. Kita bawa apa ya? Kita turut ambil bagian dan berpartisipasi dalam Ekaristi. Dan benar, Ekaristi akan menjadi sempurna dengan kontribusi kita. Ini yang disebut persembahan kita, kasih kita, kasih yang berbalas. Dan sesudah makan, Yesus berpaling kepada Simon Petrus. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawaban Petrus, Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihimu. Meskipun pada waktu Yesus menderita 3 kali, Petrus menyangkal Yesus. Apakah karena itu Yesus bertanya sampai 3 kali? Untuk melengkapi. Meski 3 kali menyangkal, Petrus toh menyesal. Dan Tuhan memperbaharui penyesalannya dan merubah hidupnya, terutama setelah kebangkitannya. Dan kepada Petrus Yesus mempercayakan pengembalaan domba-domba. Jawaban Petrus, Tuhan, engkau tahu. Sambil menangis loh. Engkau tahu betapa aku mengasihimu. Keluar air matanya. Yesus katakan, ikut aku Petrus. Sekarang, kemana aku pergi, engkau tidak bisa mengikutinya. Nanti, kelak, engkau mengikuti aku. Engkau akan mengalami seperti aku. Barangkali bahkan lebih. Nah, itu yang terjadi. Mari kita lihat dalam bacaan pertama. Bagaimana Petrus mengikuti Yesus dengan kasih yang begitu besar. Seperti apa yang dikatakannya, Tuhan, betapa aku mengasihi engkau. Karena memberikan kesaksian yang sungguh bahwa Yesus bangkit, Petrus dan para murid ditangkap, diadili, dan dilarang keras mengajar dalam nama Yesus. Petrus menolak. Bahkan dia berani menantang. Dia katakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dia yang kalian bunuh disalib, Allah telah meninggikan dia. Allah telah membangkitkan dia. Dan karena kebangkitannya inilah semua orang diselamatkan. Dan kami adalah saksi-saksinya. Dan kami diutus untuk mewartakan kebangkitannya ke seluruh dunia. Para murid dilarang keras, tetapi
orang yang sungguh-sungguh mengasihi, semakin dilarang, semakin mereka berani. Meskipun mereka ditangkap, disiksa, diadil, dan mau dibunuh, mereka tidak takut. Itulah kasih yang besar. Inilah kata-kata Petrus yang mengatakan, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Dia rela demi Yesus diapakan saja. Kasih yang besar kepada Yesus membuat hidup Petrus seperti Yesus. Berani mati. Berani mati. Dia apapun dia tidak takut. Padahal kita tahu siapa Petrus. Orang sederhana, nelayan. Tetapi kini hidupnya berubah 180 derajat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Kitab Wahyu yang berkisah tentang anak domba yang disembelih. Dan domba yang disembelih itu adalah Yesus yang dikuliti. Tetapi dia tidak melawan. Dan dengan tubuh dan darahnya, seperti domba yang disembelih, dia telah menyelamatkan kalian. Dan Petrus berkatakan itu kepada para Sanhedrin dan para pembesar-pembesar. Karena kalian telah membunuh dia seperti anak domba. Dan kini dia menyelamatkan banyak orang, termasuk kalian. Luar biasa. Luar biasa keberanian Petrus yang sebelumnya orang sederhana, tidak begitu istimewa, takut sekarang. Keberaniannya luar biasa karena Yesus yang bangkit. Hidupnya telah ditransformasi oleh kebangkitan Tuhan. Begitu kaya dan mendalamnya Bapak Ibu dari kurban Ekaristi yang kita rayakan. Bagaimana Yesus mempersiapkan makan bagi kita. Bagaimana Yesus mempersiapkan makanan bagi kita dengan memberikan tubuhnya untuk keselamatan kita. Dialah anak domba yang disembelih, yang menyelamatkan dunia. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, kita patut geleng-geleng kepala menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tetapi bagaimana jawaban kita? Mari kita merenungkannya. Mari kita berusaha ikut ambil bagian dalam kurban Kristus ini. Niscaya pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, semoga Tuhan hari ini menjamahmu. Tuhan menyembuhkanmu. Salam. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu, Malang. God bless you all. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi